Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Biarlah kita mau terus tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan apapun keadaannya. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bahkan hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan bagian kami, memuji Engkau, membawa korban syukur di hadapan hadirat-Mu. Karena kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus mencintai hadirat-Mu, mencintai akan tempat kediaman-Mu Bapa, karena itulah yang akan membawa kebahagiaan di hidup kami. Di dalam hadirat-Mu kami dikuduskan, di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, karena itu pada malam hari ini Engkau layakkan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati, pikiran, perkataan kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua mau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh kami cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sekali lagi katakan, sungguh ku cinta, sungguh ku cinta. Amin Tuhan. Kami cinta kediaman-Mu, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Lebih lagi ku tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ku sembah Kau Tuhan.
Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, kami menyembah-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami percaya, kami mau terus mengasihi Engkau. Kami mau terbang seperti burung Raja Wali Tuhan, menjadi kuat bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah Tuhan yang menyertai hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun persoalan di hidup kami Tuhan, kami percaya bersama Tuhan kami dapat melakukan segalanya Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Aku kan terbang tinggi, bagaikan Raja Wali Tuhan. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Lebih lagi katakan, kami mau terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil Tuhan. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan, ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil Tuhan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, ku kan terbang tinggi. Kami mau terbang tinggi Tuhan, bagaikan Raja Wali mengatasi segala badai persoalan di dalam hidup kami. Amin. Karena kami percaya Tuhan, saat kami bersama-Mu Yesus, amin. Oh, tiada yang mustahil
Kami mau belajar dari burung Raja Wali Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, Engkau membaharui kami seperti burung Raja Wali, mengatasi badai hidup. Sebab ketika badai datang, burung Raja Wali akan terbang lebih tinggi, sehingga dia mengatasi badai. Angin yang datang menerpa, demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang naik tinggi, terbang mengatasi setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang sekali lagi, lebih lagi dengan iman katakan, kami kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil Tuhan, amin. Bagi Dia tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kami akan terbang tinggi mengatasi masalah persoalan di hidup kami, selama Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap berharap hanya kepada Yesus. Engkau Tuhan yang sudah memilih kami, bahkan Engkau yang menetapkan kami. Dan bagian kami adalah tetap mempercayai Tuhan, menetapkan hati untuk tetap percaya dan berharap. Biar kita mau angkat hati dan iman kita malam hari ini saudara. Katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Amin. Tanpa syarat takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan. Lebih lagi katakan, kami tetapkan hati kami Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat kami mau percaya kepada Tuhan. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan. Yes, lebih lagi katakan, kami tetapkan hati untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Lebih lagi katakan, kami mau tetapkan hati kami. Amin. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat Tuhan. Amin. Takkan goyah. Yes Lord. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat Tuhan. Tak akan goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia.
Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Biar pujian kami menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, agar iman kita boleh semakin dikuatkan lewat setiap kesaksian. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian ya. Shalom Ibu Debbie, saya pendengar Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Di awal bulan Desember, asam lambung saya kumat lagi. Bagian belakang badan saya terasa mau patah, Bu. Sangat tidak enak sekali. Terus juga saya tidak ada nafsu makan karena mah saya sakit. Jadi terasa tidak enak. Setiap hari saya minta tolong kepada anak saya yang berumur 9 tahun untuk menginjak-injak belakang badan saya. Karena rasanya pegal-pegal semuanya. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku percaya. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saya. Saya hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan besoknya saya masih belum sembuh, Bu. Namun saya ingat di dalam khotbahnya Ibu sering berkata, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Dan saya melakukan itu, Bu. Dan benar, saya ikutin apa yang Ibu bilang. Setiap hari saya perkatakan firman Tuhan terhadap penyakit saya. Saya perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Lambung saya sudah sehat dan badan saya sudah tidak pegal-pegal lagi. Setiap hari, Bu, saya memperkatakan itu terus. Dan puji Tuhan, ajaib Tuhan, Bu, sampai hari ini lambung saya benar-benar sudah sembuh. Dan juga nafsu makan saya sekarang sudah kembali lagi. Saya melihat bagaimana Tuhan benar-benar luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya, Bu, bahwa dalam setiap doa yang kita ucapkan, firman Tuhan yang kita ucapkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih Ibu Debbie ya untuk setiap firman yang sudah Ibu sampaikan di setiap hari. Dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Terima kasih juga buat seluruh keluarga dan tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur yang selalu setia untuk melayani kami. Biarlah kesaksian saya ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dan kita semua. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, ya kesaksian yang sangat indah. Ya, mengalami asam lambung ya dan tidak nafsu makan, bahkan tiap hari badannya terasa sakit. Ya, memang saudara, ketika asam lambung ya, itu asam lambung itu banyaknya muncul karena pikiran, karena ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Ya, karena itu kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Sampai akhirnya Ibu ini mendengar ya, di salah satu khotbah saya berkata perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Akhirnya ya dia mulai memperkatakan setiap hari. Dia perkatakan, aku percaya lambungku sudah sembuh. Aku percaya badanku tidak sakit dan pegal-pegal lagi. Setiap hari dia memperkatakan. Saudara, apa yang engkau perkatakan, Alkitab berkata, apa yang engkau ikat di bumi itu terikat di sorga.
Karena itu saudara, terus perkatakan yang baik, terus perkatakan firman Tuhan. Ya, ketika engkau memperkatakan bahwa engkau sudah sembuh, itu artinya engkau mengikat sebuah iman bahwa engkau sudah sembuh, dan apa yang engkau perkatakan, iman yang engkau ucapkan itu, Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sekalipun belum kita lihat, tapi kita sudah mempercayainya, itu adalah bukti, maka itu akan sungguh-sungguh terjadi. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, sangat luar biasa. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi setiap kita, saudara yang mendengar, sehingga dalam hidup ini apapun yang terjadi, mari kita belajar memperkatakan yang baik saja, ya. Iya, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Sakaria pasal yang ke-9, yang ke-10, saudara, ya, pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Kemarin kita sudah baca Tuhan berkata terhadap para gembala, aku bangkit, murkaku bangkit. Karena gembala-gembala tidak mempedulikan umat, umat kawanan domba ternakku, kata Tuhanku, huruf besar. Jadi ketika mereka berseru, maka Tuhan turun menjadi gembala yang agung. Karena itu saya mengingatkan sekali lagi, jangan mendewakan hamba Tuhan. Siapapun dia, termasuk saya, saudara, tidak boleh mendewakan. Kita hanya manusia. Tuhanlah yang patut untuk kita tinggikan, untuk kita sembah, hanya Yesus yang benar. Karena itu jadikan gembalamu adalah Tuhan. Ya, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan titip doa kepada pendeta. Jangan cari pendeta ketika engkau ada masalah. Jangan cari saya. Cari Tuhan. Duduk berlutut di kaki Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Maka dia Tuhan yang akan memberkati, bahkan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap hal dalam hidup ini. Ya, Tuhan sanggup memulihkan. Kata Tuhan, dia akan memulihkan kembali umatnya yang berseru kepadanya. Sekarang kita lanjut. Ya, sekarang Sakaria pasal yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Ayat 2, merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah roboh, sudah rebah pohon aras, dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Ayat 3, dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Saudara, ketika Tuhan murka, maka Tuhan bangkit melawan bahkan orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bahkan gembala-gembala, dihancurkan kemegahannya. Karena itu, mari kita membangun pelayanan kita bukan untuk wah-wahan, punya gedung gereja yang besar, punya apapun yang bisa kita banggakan, tetapi mari kita bermegah karena kita punya Kristus, kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan di sana, dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Tidak ada yang bisa kita pertahankan, tidak ada yang bisa kita bermegah, tidak ada yang bisa kita andalkan selain hanya di dalam Kristus, saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh meletakkan Kristus sebagai gembala agung di hidup kita, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya, apalagi kemegahannya, saudara, Ayat yang keempat, Sakaria pasal yang ke-11, dua macam gembala. Di sana dikatakan, ada dua macam gembala, saudara. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Ayat yang kelima, orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakan tidak mengasihaninya. Ayat yang ke-6, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya.
Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Ayat yang ketujuh, maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku akan menggembalakan domba-domba itu. Ayat yang ke-8, dalam 1 bulan aku akan melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Ya, firman Tuhan, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Ayat yang ke-10, aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Ayat yang ke-11, jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, dan yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. 17. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudara yang terkasih, sangat mengerikan kalau kita membaca pasal ini. Dalam pasal ini Allah menyuruh Zakaria untuk memerankan 2 macam gembala yang berbeda. Ya, gembala jenis yang pertama menunjukkan bagaimana Allah akan menolak umatnya, yaitu domba-dombanya, karena mereka telah menolak Tuhan. Ya, itu kita dapat lihat ya ayat yang keempat tadi ya. Lalu gembala jenis yang kedua, ini menunjukkan bagaimana Allah akan membiarkan umatnya jatuh ke dalam cengkraman gembala-gembala yang jahat. Jadi saudara, ketika kita, itu yang tadi saya sampaikan, ketika kita ini menolak menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, maka Tuhan akan mengizinkan mereka jatuh kepada gembala-gembala yang jahat. Ternyata tidak semua gembala atau hamba Tuhan itu baik, saudara, tetapi ada juga yang jahat, tidak bisa dipungkiri. Ya, di sini dikatakan waktu umat Tuhan itu menolak menjadikan Tuhan sebagai gembala agung mereka, maka Tuhan sendiri yang menyerahkan mereka kepada gembala-gembala yang jahat. Ya, karena itu mari kita kembali kepada Tuhan, bertobat hari-hari ini. Jadikan Tuhan sebagai gembala agung kita, jadikan Yesus sebagai yang nomor 1. Jangan jadikan pendeta atau siapapun menjadi idola kita. Ya, tetapi kita letakkan dasar iman kita hanya kepada Kristus karena Dialah kebenaran. Ya, waktu domba-dombanya menolak untuk digembalakan oleh Tuhan sendiri, mereka menolak Tuhan, mereka menolak firman Allah. Maka di sana dikatakan Tuhan
menyerahkan mereka kepada gembala-gembala yang jahat di bumi ini. Allah menyuruh Zakaria menerima pekerjaan sebagai gembala atas sekawanan domba yang sedang dibuat gemuk untuk disembelih. Sang Mesias akan menggembalakan umat Allah selama suatu masa, ya. Ketika terjadi kekacauan politik dan rohani, kawanan domba itu menggambarkan orang-orang yang hidup dengan ketamakan serta keinginan-keinginan jahat dengan dosa. Bahkan mereka ingin hidup dengan keinginan mereka sendiri sampai mereka itu patut untuk mendapat hukuman Tuhan. Ya, kita lihat di sini saudara, ada domba-domba yang dibuat menjadi gemuk tetapi untuk disembelih. Jangan sampai kita ini merasa diberkati padahal hidup kita menuju kepada kebinasaan. Ingat, kekayaan bukan menjadi tolak ukur penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tetapi orang yang diberkati, dia akan hidup dalam ketentraman. Ada domba-domba yang dibuat gemuk memang, tetapi untuk disembelih, kata firman Tuhan. Zakaria disuruh mengambil 2 tongkat gembala. Ya, dan menamakan tongkat-tongkat itu, yang pertama adalah kemurahan dan yang kedua adalah ikatan. Lalu ia disuruh mematahkan tongkat pertama, yaitu kemurahan, untuk menunjukkan bahwa perjanjian kemurahan Allah dengan umatnya sudah berakhir. Ya, ia mematahkan tongkat kedua yang namanya ikatan untuk menunjukkan bahwa persaudaraan antara Yehuda dan Israel juga telah berakhir karena ketidaktaatan mereka, saudara. Ya, kita lihat di sana. Ayat yang ke-8, dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Identitas dari ketiga gembala jahat itu tidak diketahui, saudara. Tetapi Allah mengetahui bahwa mereka itu tidak patut untuk menggembalakan umatnya. Dan karena hal itu ia menyingkirkan ketiga gembala itu. Ya, karena Tuhan merasa mereka tidak patut lagi untuk menggembalakan domba-dombanya, saudara, ya. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, saudara, kalau kita lihat, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ya, dan saudara, kita lihat di sini penuang logam atau tukang periuk itu adalah golongan masyarakat, ya, yang paling rendah, ya. Jadi kalau kita melihat di sana tadi, ya, ayat yang 12 dikatakan di sana, lalu aku berkata kepada mereka, jika kamu anggap baik, berikanlah upahku. Ya, membayar upah gembala ini 30 keping perak itu merupakan suatu penghinaan. Ya, ini adalah harga yang dibayar kepada seorang pemilik budak untuk seorang budak yang ditanduk oleh seekor lembu. Ini juga merupakan jumlah yang diterima Yudas untuk mengkhianati Yesus, Sang Mesias yang tak bernilai. Ya, nilainya itu dijual dengan harga seorang budak. Ya, jadi hanya 30 keping uang perak. Jadi pada zaman dulu kalau ada budak yang tertanduk oleh lembu, maka budak itu ya dianggap sudah cacat dan hanya dibayar ketika dijual cuma dibayar 30 keping perak, saudara. Ini juga harga yang sama yang Yudas pakai untuk menjual Yesus, hanya dibayar 30 keping uang perak. Akhirnya dia tidak menerima, dia tidak merasa sesuatu yang berharga, dan pada akhirnya Yudas bunuh diri. Ya, binasa, saudara. Ini adalah sebuah harga yang sangat murah untuk upah gembala yang dibayar hanya 30 keping. Lalu ayat 13 di sana dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan padaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Ya, saudara, penuang logam atau tukang periuk adalah golongan masyarakat yang paling rendah pada zaman itu. Ya, nilai tinggi tersebut, ya, itu suatu komentar yang sarkastis, itu artinya ya, jadi
berbalik sebenarnya ya. Tuhan bilang itu nilai tinggi yang mereka nilai bagiku, artinya sebenarnya itu rendah banget ya. Jadi tapi dikatakan ya tinggi saudara, tapi sebenarnya itu yang paling rendah. Ya, lalu saudara kita lihat di situ Tuhan berkata bahwa ya itukah nilai tinggi yang mereka nilai bagiku saudara. Kita lihat bahwa Tuhan berkata kepada mereka bahwa ya itu sebenarnya sebuah penghinaan. Lalu Tuhan menyuruh untuk berikan saja kepada tukang logam. Ini adalah kelompok orang yang paling rendah, yang untuk ya menimbang logam di rumah Tuhan, ya tukang periuk dan penimbang logam. Ya, di sana dikatakan saudara, bahkan ya ayat 14, karena bangsa itu sudah menolak Sang Mesias, maka Allah akan menolak mereka. Dilambangkan dengan tindakan Sakaria mematahkan tongkat yang dinamakan ikatan. Tidak lama sesudah zaman Sakaria, orang Yahudi mulai terpecah belah menjadi sejumlah faksi, yaitu orang Farisi, Saduki, orang Esani, dan orang Herodian dan orang Selot. Perselisihan di antara kelompok-kelompok ini adalah faktor kunci yang membawa kepada kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ketika orang tidak mengindahkan Tuhan, ketika orang tidak menghargai Tuhan lagi, ya maka mereka saudara sudah menolak Tuhan, sehingga ada banyak hal yang terjadi, tragedi, kehancuran. Jangan menganggap Tuhan itu rendah, karena Dia itu adalah gembala yang adil. Tuhan itu gembala yang terbaik. Ya, dan Tuhan berkata, celakalah gembalaku ya yang sudah menyia-nyiakan apa yang dipercayakan Tuhan. Jangan sampai juga karena kita bebal, kita diserahkan kepada gembala-gembala yang jahat. Karena itu mari terus kita berdoa minta kepekaan dari Tuhan saudara, agar hidup kita boleh terluput dari segala yang jahat, bahkan juga gembala yang jahat. Mari kita merenungkan firman ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua firman yang Engkau sampaikan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap peringatan Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau gembala agung kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gembala, dan kami tidak mau menolak Engkau. Kami tidak mau menolak firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami telah melihat contoh malam ini bagaimana Tuhan sendiri yang menyerahkan umat-Mu kepada gembala-gembala yang jahat, karena itulah keinginan hati mereka untuk mengikuti kejahatan. Biar kami hari-hari ini Tuhan pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh murni menjadi pilihan Tuhan. Tuntun kami untuk mendengarkan firman-firman yang murni, dan hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Kami menjaga sikap kami, menjaga perbuatan kami sesuai kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh dalam perkenanan-Mu boleh menjadi berkat bagi orang tua, bagi anak cucu kami, lewat perkataan perbuatan kami, karena kami menuruti firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan bagi orang tua kami, keluarga besar kami juga boleh diselamatkan. Mereka yang belum mengenal Engkau, tarik dengan anugerah-Mu Bapa. Bahkan pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga kami. Tuhan berkati orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka, bahkan para single parent Tuhan. Berkati mereka tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Setiap kami yang sakit malam hari ini Tuhan jamah dan lawat, baik yang terbaring di rumah sakit, di rumah, di mana saja. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kalau ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami perkatakan kami sudah sembuh karena Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, bahkan jiwa kami disembuhkan. Tidak ada amarah, sungut-sungut, kepahitan, kebencian. Yang ada adalah damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga hubungan kami juga diperbaiki Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup yang berat, masalah ekonomi, hutang piutang. Tuhan turut bekerja menyelesaikannya bagi kami. Berikan kami Tuhan jalan keluar, bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan masalah dosa-dosa Tuhan, yang membawa kami ke dalam
malapetaka dan murka Tuhan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan menjadi sumber penenang di dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap mereka yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kami. Engkau juga terus memberkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan, roh kemandulan diikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau berikan keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapa. Untuk setiap mereka Bapa yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bahkan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak kerusuhan yang terjadi. Kami berdoa untuk daerah-daerah Tuhan yang mengalami pertikaian di Maluku, di Sorong, Papua. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Mu, bahkan juga bagi mereka yang bertikai. Kami berdoa biarlah hujan pertobatan tercurah Bapa. Semua yang terjadi ini Tuhan, bahkan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran. Tuhan, berkati Bapa setiap kota-kota ini agar boleh mengalami pemulihan dan hujan pertobatan. Biarlah damai sejahtera Kristus turun sehingga kedua pihak yang bertikai Tuhan boleh sungguh-sungguh memiliki damai di dalam hati. Kami berdoa sekali lagi perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Bapa. Luputkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni segala dosa pemberontakan di atas bangsa ini. Ampuni segala kenajisan, percabulan. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran hukum. Ampuni segala ketidakadilan. Ampuni bangsa kami. Ampuni segala roh-roh yang tidak berkenan yang ada di atas bangsa ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami dengan anugerah pengampunan-Mu Bapa. Curahkan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Biar tercurah pertobatan di atas bangsa kami, sehingga orang berbalik dari kejahatan dan berbalik kepada kebenaran-Mu. Berkati Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan seluruh kepala-kepala daerah dimanapun berada. Biar mereka berdiri di dalam kebenaran dan kekudusan, menjadi wakil-wakil Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka boleh sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Segala roh-roh pertikaian, terorisme, roh-roh pemberontakan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berkati TNI Polri sungguh-sungguh satu dalam kesatuan Tuhan, menjaga bangsa ini NKRI. Terima kasih Bapa, berkati bangsa-bangsa di setiap benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang terus berdoa Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh turunlah kiranya rahmat anugerah atas setiap kota dan bangsa dan negara-negara yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah malam ini kami boleh mengalami berkat Tuhan, damai sejahtera Kristus menaungi kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Turunlah kiranya anugerah, berkat, rahmat dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup-Mu, bahkan dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Kristus dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus akan turun mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.